Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysiral asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bikulli khairin wa yumnin wa barakah. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، مع إشراقة الشمس في يوم جديد نعود إلى درس علم التفسير، وحديثنا ما زال موصولا عن إعجاز القرآن الكريم، والآن مع آخر مبحث في هذا الباب وهو wujuhu i'jazil Qur'anil Karim. Anak-anak yang saya banggakan, kembali lagi ke pelajaran ilmu tafsir. Sekarang yang akan kita bahas adalah wujuhu i'jazil Qur'anil Karim, macam-macam kemukjizatan Al-Qur'an. أبناء الطلاب وبنات الطالبات، ولكن قبل أن ندخل إلى بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم نستحضر سويا الخريطة الذهنية عن الموضوعات التي نحن بصددها. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam kemukjizatan Al-Quran, kita hadirkan kembali peta konsep dalam pembahasan macam-macam i'jaz Al-Quran ini. Yang pertama adalah ta'ariful mu'jizat, definisi mukjizat, syurutul mu'jizat, syarat-syarat mukjizat, Al-Quranul mu'jiz, kemukjizatan Al-Quran, dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah wujuhu i'jazil Quran, macam-macam kemukjizatan Al-Quran, dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Wujuhu i'jazil Quran, macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Ta'addadat aqwalul ulama'i fi tahdidi wujuhi i'jazil Qur'anil Karim. Banyak pendapat para ulama terkait dengan macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Ada yang mengatakan asyrati aujuhin, ila asyrati aujuhin, ada 10 macam. Au aqal, atau kurang dari 10. Au aktar, atau bahkan lebih dari 10. Haitsu jama'aha ad-dukturu Mustafa Muslim fi kitabihi mabahisun fi i'jazil Quran fi arba'ati wujuhin. Ada seorang pakar yang bernama Dr. Mustafa Muslim. Beliau mengumpulkan ada 4 macam kemukjizatan Al-Quran dalam bukunya yang berjudul Mabahisun fi i'jazil Quran. Ma hiya hadil arba'atu? Wahya al-i'jaz al-bayani, i'jaz bayani, al-i'jaz al-ilmi, i'jaz ilmiah, al-i'jaz at-tashri'i, mukjizat syariat, kemudian al-i'jaz al-ghaibi, kemukjizatan Al-Quran dalam hal Al-Quran mampu mengabarkan hal-hal yang gaib. Wazada ba'dul bahithina wajhan akhar, kemudian ada sebagian peneliti yang menambahkan
jenis yang lain dari kemujizatan Al-Quran, yaitu namanya al-i'jazu al-adadi. Kemujizatan bilangan atau angka, mukjizat angka atau bilangan dalam Al-Quran. Al-i'jazu al-bayani. Hadha an-naw'u al-bayani yashmulu fasahat al-Qur'ani wa balaghatah. Mukjizat Al-Quran ditinjau dari segi gaya bahasanya, ini mencakup fasahat al-Qur'ani wa balaghatah, mencakup kefasihan bahasa Al-Quran, kemudian keteraturan uslub-uslubnya, dan juga wal uslub al-Qur'aniyya al-farida, uslub-uslub Al-Quran yang unik. Hadha an-naw'u min a'dami jawanibil i'jazi fil Qur'an. Ini adalah kemujizatan Al-Quran yang paling agung. Wa in kana qad la yafhamuhu katsirun minan nas. Meskipun kebanyakan orang tidak faham. Kenapa tidak faham? Karena yang bisa memahami gaya bahasa Al-Quran, keindahan bahasanya, ya orang yang belajar tentang ilmu balaghah dengan berbagai macam cabang ilmunya. Wal mutatabbi'u li ayatil Qur'anil Karim minal 'arifina bi afaninal balaghati yajidu fiha fununaha bi asriha. Orang-orang yang mengamati ayat-ayat Al-Quran, yang notabene dia belajar ilmu balaghah, maka akan menemukan seni-seni dan keindahan-keindahan dalam Al-Quran. Contohnya adalah min ifadatil ma'ani al-katsira bil lafzi al-qalil. Makna yang banyak akan tetapi dengan menggunakan lafaz yang ringkas. Wa min durubi ta'kid, ada macam-macam penegasan-penegasan. Wa anwa'i tasbihi wa tamsil, ada di sana ada tasbih dan perumpamaan-perumpamaan. Wa asnafil isti'arati, dan juga majaz-majaz. Isti'arah itu kalau dalam bahasa Indonesia majaz. Wa husnil maqali'i wal maqati'i wal fawasil, permulaan yang baik. Wa taqdim wa ta'khir, ada taqdim, ta'khir. Ila ghairi dzalika min anwa'il fununil al-balaghiyah, dan seni-seni balaghah yang lain, bihaitsu la yaqdiru ahadun minal bulagha'i ayatiya bimislihi, sehingga tidak satupun para ahli balaghah dari zaman dahulu sampai sekarang yang bisa mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Yang selanjutnya adalah al-i'jazu al-ilmi, kemukjizatan ilmiah. Nah, idza tatabba'na al-ayatil kauniyyati fil Qur'anil Karim najidu anna mi'atil ayati tuhadditsuna an sunanillahi subhanahu wa ta'ala fi hadzal kauni. Jika kita mengamati ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan ada ratusan ayat, mi'atil ayat, ratusan ayat yang membincangkan tentang sunnah kauniyah fi hadzal kaun. Sunnatullahi al-kauniyah fi hadzal kaun. Sunnatullah di alam semesta ini. Wa nidhamihi, dan sistemnya. Ka khalqis samawati wal ardi, seperti penciptaan langit dan bumi. Wa atwari khalqil insani wa ghairi dzalika. Tahapan-tahapan penciptaan manusia, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Wa katsirun min hadhil ma'arif minha lam tukshaf illa fi unsurin mutaakhirah. Dan kebanyakan fakta-fakta ilmiah ini belum terungkap, lam tukshaf, belum terungkap, illa fi unsurin mutaakhirah, kecuali di masa-masa sekarang,
ba'da taqaddumi al-ilmi, setelah adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Wa ba'da ikhtira'i alatin daqiqah, dan setelah ada temuan-temuan alat-alat yang canggih fi hadzal majali, pada bidang ini. Fahada dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah. Ini adalah bukti bahwa Al-Qur'an benar-benar merupakan kalamullah, kalam Allah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salisan al-i'jazut tashri'i. Yang ketiga adalah kemukjizatan syariah. Hada an-naw'u at-tashri'iyyu yashmulu i'jazal Qur'ani fi masailil aqidati wasyari'ati wal akhlaqi. Kemukjizatan syariah ini mencakup masalah-masalah akidah, hukum, dan juga akhlak. Innal ususa wal aqidatal akhlaqiyah wal qawaid at-tashri'iyyah as-samiyah allati tadammanaha al-Qur'anul Karim takhruju an tawqil bashari ihatatan wa diqqatan wa syumula. Sesungguhnya prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip akhlak, dan kaidah-kaidah syariat yang sangat mulia, allati tadammanaha al-Qur'anul Karim, yang terkandung dalam Al-Qur'an, itu takhruju an tauqil basyari, keluar dari kemampuan manusia. Jadi manusia tidak mungkin bisa membuat hal-hal yang disebutkan tadi secara terperinci sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karimu masdarun tasyra'iyyun mutakamilun. Al-Qur'an itu adalah referensi syariat, sumber syariat mutakamil, yang sangat komprehensif, yang sangat sempurna. Yahtamu bitarbiyatil fardi, yang memperhatikan pendidikan individu, wal mujtama'i, dan masyarakat. Thumma yad'uhum bil iltizami bi syara'ihi. Kemudian mengajak manusia untuk komitmen bi syara'ihi terhadap syariat, fil ibadati, dalam beribadah, wal muamalat, dalam bermuamalah, wal akhlaqi, dan dalam hal akhlak. Apa tujuannya? Litahqiqis sa'adati fid dunya, untuk mewujudkan kebahagiaan dunia, wal fauzi wan najati fil akhirat, dan selamat di akhirat. Al-Qur'an bi syari'atihi shalihun li jami'il mujtama'. Al-Qur'an dengan syariatnya itu akan selalu shalihun li jami'il mujtama', relevan dengan masyarakat, dengan zaman, fi kulli makanin, dimanapun tempatnya, wa halin wa zamanin, kapanpun waktunya. La yahtaju ila taghyirin aw tajdidin, tidak butuh untuk diubah-ubah atau diperbarui. Bal huwa an-nidhamul khalidu li hadzal qaum. Al-Qur'an adalah sistem yang kekal, li hadzal qaumi, untuk alam ini. Inilah yang dimaksud dengan al-i'jazu at-tashri'i, kemukjizatan syariah. Rabi'an al-i'jazul ghaibi, kemukjizatan ghaib. Maksudnya kemukjizatan Al-Qur'an dalam hal mengabarkan perkara-perkara ghaib. Ini mencakup yashmulu akhbar Al-Qur'ani bi ghaibil madhi wal hadir wal mustaqbal, mencakup informasi yang disampaikan oleh Al-Qur'an terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, al-madhi, wal hadir, peristiwa yang terjadi sekarang, wal mustaqbal, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Wa misalu dzalika, contohnya adalah tahaddatsal Qur'anu an masyuri Abi Lahabin. Al-Qur'an berbicara tentang nasib Abu Lahab, wa mra'atihi, dan istrinya, bi khuludihima finnari, bahwa mereka atau keduanya akan kekal di dalam neraka.
Kama jaa fi qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di suratil Lahab. Laqad haddadatil ayatu al-karimatu masir Abi Lahabin fid dunya wal akhirah. Dalam surat Al-Lahab tersebut Al-Qur'an telah menentukan nasib Abi Lahab dan istrinya di dunia dan akhirat. Wa kana Abu Lahabin min asyaddil mu'anidina lirrasul. Dan Abu Lahab sebagaimana kita ketahui adalah termasuk orang yang sangat membenci menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yu'min dan tidak beriman, wa mata 'alal kufri dan mati dalam keadaan kafir. Jadi sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya Abu Lahab tetap ingkar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad amana ba'dul mu'anidin al-Islam ka'Umar bin al-Khattabi. Di mana sebagian orang yang menentang Islam itu ada yang beriman seperti Umar bin al-Khattab wa ghairihi dan yang lain. Tsumma amana bir Rasul. Mereka iman kepada Rasul. Fa kaifa yaqulul Qur'anu bi khuludi Abi Lahab bin finnar. Bagaimana Al-Qur'an telah mengabarkan bahwa Abi Lahab itu akan kekal di khuludi Abi Lahab bin finnar. Abu Lahab akan kekal di neraka ma'imkanil imani bir Rasul, meskipun ada kemungkinan bahwa Abu Lahab beriman kepada Rasul ka Umari wa ghairihi, seperti Umar dan yang lain. Akan tetapi dalam surat Al-Lahab sudah disebutkan bahwa sepanjang hidupnya Abi Lahab ini akan memusuhi Islam dan mati dalam keadaan kufur dan tempatnya adalah di neraka. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran, di antara kemukjizatan Al-Quran adalah memberikan informasi hal-hal yang terjadi di masa lalu, yang terjadi di masa sekarang, dan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Al-i'jazul adadiyyu fil Qur'anil Karim. Yang terakhir adalah mukjizat angka atau bilangan dalam Al-Quran. Al-Muhandisu Abdud Daimi Al-Kahil fi kitabihi afaqil i'jazir raqmiyyi fil Qur'anil Karim dzakara naw'an jadidan lil i'jazi Al-Quran. Seorang insinyur yang bernama Abdud Daim Al-Kahil dalam kitabnya Afaqul I'jazir Raqmiyyi fil Qur'anil Karim menambahkan satu macam kemukjizatan Al-Quran, yaitu Al-I'jazu Ar-Raqmi, kemukjizatan angka atau bilangan dalam Al-Quran. Wa nadhkuru ba'dal amthilati an ba'dil kalimat allati taqarrarat bi nafsil adadi. Kita akan menyebutkan sebagian contoh kalimat-kalimat yang terulang dengan bilangan yang sama di dalam Al-Quran. Jadi ada kalimat-kalimat yang bertentangan, misalnya dunia akhirat, itu disebutkan dengan jumlah yang sama. Nah, contohnya ad-dunya, kata atau kalimat ad-dunya itu terulang 115 kali. Wal akhirah taqarrarat, dan kalimat akhirat al-akhirah itu juga terulang 115 kali. Kemudian al-haya, kehidupan, taqarrarat terulang 145 kali. Lawannya al-maut, kematian, juga terulang 145 kali. As-solihat, kalimat as-solihat itu terulang 167 kali. Wassayiat, dan keburukan lawannya dari solihat juga terulang 167 kali. Al-malaika, malaikat, kata malaikat terulang 88 kali. Wasyaitan, dan lawan malaikat syaitan itu juga terulang 88 kali. Jahannam, kata-kata jahannam, wa mustaqatuha, dan turunan-turunannya. Maksudnya nama lain dari jahannam.
itu terulang 77 kali, dan al-jannah surga dan turunan-turunannya juga terulang 77 kali. Ar-Rahman itu terulang 57 kali. Ar-Rahim terulang 114 kali. Itu berarti 57 kali 2. Kemudian Al-Fujjar terulang 3 kali, sedangkan Al-Abror terulang 6 kali. 3 kali 2, 6. Kemudian Al-Yaum, kata Al-Yaum balagha adaduha 365 kali. Kata Al-Yaum itu diulang 365 kali. Wasanah Salatumi'atin wa khamsah wa sittina yaum. Dan kita tahu bahwa setahun itu ada 365 kali. Wa ghairu dzalika katsir, dan contoh yang lainnya masih banyak. Mimma yadullu ala i'jazil Qur'ani, yang semakin menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, wa annahu min hakimin alim, dan bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari zat yang maha bijaksana dan yang maha tahu. Wala sabila li makhluqin ayyatiya bimithli, dan makhluk dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi Al-Qur'an. Inilah anak-anak sekalian kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi ada berapa tadi? Ada kurang lebih 5 ya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa, kemukjizatan Al-Quran dari segi syariah, kemukjizatan bahwa Al-Quran bisa memberikan informasi-informasi hal-hal yang gaib, yang terjadi di masa lampau, yang terjadi sekarang, dan yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada kemukjizatan angka atau bilangan. Hadhiya wujuhu i'jazil Qur'anil Karim. Abna'i tullab wa banati talibat, bihadza qad intahayna minal babi tsani, wa sanantaqilu insyaallah ila babin salisin insyaallah, ma'a amalil liqa fi yaumin jadidin. As'alullah azza wa jalla ayuwaffiqna jami'an ila ma yuhibbu wa yardah. Wadan yatajaddadul liqa'u insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.